Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 6 cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran yang keempat. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, anak-anak, ibu selalu mengingatkan kalian untuk tidak lupa selalu melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan laksanakan social distancing. Jangan terlalu sering keluar rumah, ya anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu melalui kegiatan membuat kesimpulan dari kegiatan membaca, siswa mampu menjelaskan hasil identifikasi bacaan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mencermati puisi yang dibaca dan menuliskan makna tiap baitnya, siswa mampu menjelaskan makna puisi dengan benar. Kita mulai pembelajaran hari ini. Perhatikan gambar di atas. Apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar-gambar tersebut? Ya, kalian dapat memiliki dari satu cita-cita dari cita-cita itu. Cita-citamu pun tidak harus berupa profesi tertentu. Cita-cita seseorang merupakan impian yang ingin dicapai karena ia memiliki minat dan kesukaan. Minat dan kesukaanmu terhadap bidang tertentu dapat membantumu untuk meraih cita-cita. Di situ ada gambar profesi apa saja. Ada seorang peternak, ada seorang ilmuwan, ada Pak Polisi, ada Pak Dokter, dan ada penari. Nah, itu gambaran cita-cita. Kalian pasti punya cita-cita. Ya. Sekarang langsung Ibu ingin kalian menjawab pertanyaan berikut. 5 pertanyaan ini. Yang pertama, apakah cita-cita atau impianmu? Jawab ya. Yang kedua, kegiatan apa saja yang kamu suka lakukan di rumah? Yang ketiga, kegiatan apa saja yang kamu sukai sewaktu kalian di sekolah? Yang keempat, kegiatan apa yang menurutmu paling sulit dilakukan? Yang kelima, jelaskan kegiatan apa saja yang dapat membantumu untuk meraih cita-cita. Misalnya, kalian ingin menjadi seorang penari. Berarti kalian mempunyai kegiatan apa? Belajar menari seperti itu. Karena ingin menjadi seorang penari, berarti kalian harus mempunyai cita-cita menjadi seorang menari, melakukan kegiatan belajar menari. Bisa ya? Jawabannya di foto, kirimkan ke Bapak Ibu gurumu. Semuanya memiliki manfaat untuk mencapai cita-cita. Apapun cita-citamu, impianmu, semua kegiatan yang kalian lakukan pasti mempunyai manfaat. Oleh karenanya, kalian harus terus berusaha mengatasi kesulitan dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi cita-cita kalian. Ada banyak jenis kegiatan yang dapat kalian lakukan. Berikut ini adalah bacaan tentang kisah sukses mengatasi kegagalan. Karena dalam setiap kegiatan ada yang mudah, ada yang susah. Nah, kalian tidak boleh hanya merenung diam, aku tidak mau mengerjakan karena susah. Tidak boleh. Kalian harus semangat untuk mengatasi kegagalan itu. Mari kita baca bersama. Yang pertama adalah Michael Jordan, pemain basket dunia. Sudah pernah dengar? Saat dia duduk di bangku SMA, Michael pernah gagal masuk tim basket sekolahnya.
Ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Kalian tahu kan, pemain basket itu pasti tinggi-tinggi. Nah, Mikael tidak mempunyai tinggi badan yang cukup. Dengan usaha yang sangat keras, ia terus berlatih dan berlatih. Pada saat menjadi pemain basket di kelas dunia pun, ia banyak mengalami kegagalan. Ini pengakuannya. Sepanjang karir saya, lebih dari 9.000 tembakan saya yang meleset. Saya pernah kalah dalam 300 pertandingan. Paling tidak 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan penentu dan gagal. Tapi karena kegagalan itulah saya berhasil. Dia setelah mengalami kegagalan terus berlatih dan berlatih sehingga menjadi pemain basket dunia. Selanjutnya yang kedua yaitu Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik. Semasa sekolah, ia pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya. Ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Dengan belajar sendiri di rumah, Thomas membaca banyak buku yang memacunya melakukan berbagai macam percobaan di bidang sains. Beribu kali ia gagal, 2000 kali ia mencoba kembali. Ia tak pernah menyerah, kegigihannya berbuah manis. Sehingga kita dapat menikmati terangnya lampu pijar ciptaannya. Dapatkah kamu bayangkan jika ia menyerah? Pasti kita belum dapat menikmati terangnya lampu saat ini. Thomas menceritakan rahasia keberhasilannya. Jika saya ditanya, apakah yang dapat membuat seseorang berhasil dalam hidupnya? Jawaban saya sama. Orang itu harus terus menambah kegagalannya. Jika kamu takut gagal, kamu tidak berani mencoba dan berusaha, maka kamu akan gagal selamanya. Tapi dengan berusaha, mencoba terus beribu-ribu kali, akhirnya Thomas Alva Edison bisa menciptakan tentang lampu yang sudah bisa kalian nikmati. Indah bukan? Bagus cerita berdua tadi tentang Michael Jordan dan Thomas Alva Edison. Selanjutnya, jawab pertanyaan berikut. Diskusikan dengan teman atau keluargamu. Yang pertama, apakah mimpi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison? Mereka punya mimpi apa? Yang kedua, kegiatan apa saja yang senang dilakukan oleh keduanya? Yang ketiga, tantangan apa saja yang dapat diraih oleh Michael Jordan dan Thomas Alva Edison untuk meraih impiannya? Yang keempat, bagaimana cara mereka menghadapi kegagalannya? Yang terakhir, bagaimana dengan kalian? Diisi ya anak-anak, kemudian silahkan kirim kepada grup WhatsApp atau Classroom. Kita lanjutkan. Perbedaan ciri fisik antara ras dan suku bangsa memperkaya keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman yang menguatkan satu dengan yang lain sebagai bangsa Indonesia yang berbesar hati, hidup rukun dalam perbedaan dan keunikan tersebut disampaikan dalam sebuah puisi ini. Hari ini kita belajar puisi lagi, baca dan simak puisi berikut. Tanah airku, tanah yang beragam, karya De Caritas. Kamu menyebut dirimu orang Toraja. Dia menyebut
dirinya orang Papua. Aku menyebut diriku orang Madura. Kami menyebut diri kami orang Indonesia. Kamu bersyukur dilahirkan di tanah para raja. Dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut sebagai punggawa. Kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Tanah airku, tanah titipan para dewa. Tanah airku, tanah pusaka. Tanah airku, tanah yang beragam. Segalanya ada untuk manusia Indonesia. Mari kita rawat Ibu Pertiwi ini. Mari kita sayangi jagat Nusantara ini. Mari kita pelihara pusaka ini demi kita, bangsa Indonesia. Demikian tadi puisi yang berjudul Tanah Airku, Tanah yang Beragam, karya De Caritas. Kemudian Ibu minta kalian melakukan kegiatan di bawah ini. Yang pertama, bacalah kembali dengan seksama bait pertama puisi tersebut. Kemudian yang kedua, ceritakan apa yang kamu bayangkan saat kamu membacanya. Di depan keluargamu, berdiskusilah dengan keluargamu. Yang ketiga, tuliskan hasil diskusimu pada bait pertama dalam sebuah paragraf. Lakukan dengan bait-bait yang selanjutnya. Kemudian, buat diagram untuk mencatatnya. Bacalah kembali makna setiap bait dalam puisi tersebut, lalu ringkaslah menjadi satu paragraf untuk mewakili makna keseluruhan puisi tersebut. Nah, nanti dibuat seperti ini. Makna puisi secara keseluruhan. Dari bait pertama sampai bait yang terakhir. Baiklah. Keragaman di Indonesia tidak hanya tentang budaya dan tradisinya. Adanya keragaman alam juga mengakibatkan Indonesia memiliki sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kemarin kita sudah belajar tentang itu semua. Hari ini kita belajar tentang puisi dan cita-cita. Alhamdulillah, pelajaran hari ini kita sudah selesai. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, melalui kegiatan membaca kalian sudah dapat membuat kesimpulan dan mengidentifikasi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mencermati puisi yang dibaca dan menuliskan makna tiap baitnya, siswa mampu menjelaskan makna puisi dengan benar. Besok kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 5 dan 6. Jangan lupa selalu laksanakan protokol kesehatan, jaga kesehatan dengan makan makanan bergizi, rajin berolahraga. Salam semangat dan salam sehat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.